Setiap kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada sore hari ini kita akan belajar bersama di bawah satu tema kuasa dalam pujian yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Kalau sudah ditemukan kita membacanya bergantian. Dari depan mimbar akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat genap. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Sampai di situ. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan, dan terlebih melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, beberapa bulan yang lalu ketika kami mengadakan pendalaman Alkitab di keluarga, lalu saudara ada seorang jemaat yang bersaksi kepada kami, dan juga jemaat yang hadir di dalam pendalaman Alkitab itu, dia menceritakan tentang seorang rekan bisnisnya. Jadi rekan bisnisnya ini tinggal di Jakarta dan dia sering datang ke Jepara ini. Lalu dia menceritakan bahwa temannya ini pun punya sebidang tanah di daerah lain di luar Jakarta. Jadi tepatnya di Jawa Barat. Jadi karena tidak terurus saudara dan karena jarak jauh, akhirnya rekannya ini berdoa untuk apa? Untuk menjual tanah ini. Jadi dia berdoa untuk menjual tanah ini. Dan setelah berbulan-bulan dia berdoa saudara, akhirnya ada orang yang menelpon dia mau membeli tanahnya itu dengan harga 200 juta saudara. Sebenarnya harga 200 juta itu dia sudah dapat untung di situ, karena waktu dia beli tidak sampai harganya 200 juta. Jadi sebenarnya kalau dia melepaskan dengan harga 200 juta pun dia masih mendapat untung saudara. Karena ketika dia membeli tidak sampai 200 juta. Nah, saudara, tapi rekan bisnis dari jemaat ini tidak puas dengan harga segitu. Karena dia lihat sudah lama saya beli tanah ini, jadi harga tanah sekarang naik. Jadi setidaknya lebih dari 200 juta mungkin dia bisa melepaskan tanah itu. Tapi karena hanya pas 200 juta, akhirnya dia tidak mau menjualnya kepada orang itu. Saudara, yang dia lakukan adalah dia kemudian pergi ke daerah itu di mana tanahnya itu berada, lalu kemudian dia mengambil tanah itu, dia masukkan di dalam kresek, lalu dia bawa ke Jakarta saudara.
Jadi dia ambil tanah itu, dia masukkan ke kresek, dia bawa ke Jakarta. Maksudnya bukan dia pindahkan tanahnya, tapi dia ambil ya barangkali 1 kiloan, dia bawa ke Jakarta. Jadi tanah itu tiap kali mereka berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan, mereka taruh tanah itu di depan mereka, lalu mereka mendoakan tanah itu. Dan betul saudara, kuasa Tuhan nyata. Ketika mereka taat, ketika mereka terus-menerus bersungguh-sungguh memuji dan berdoa kepada Tuhan, akhirnya saudara ada yang membeli tanah itu dengan harga yang luar biasa besarnya, 2 miliar saudara. Jadi yang tadinya ditawar 200 juta, dia tidak mau melepaskan tanah itu karena dia pikir oh bisa lebih dari 200 juta harga tanah ini kalau dilihat dengan harga yang sekarang ini. Akhirnya dia ambil tanah itu bersama dengan suaminya, mereka ambil sedikit, mereka masukkan di kresek, mereka bawa ke Jakarta, dan tiap kali mereka berdoa, memuji Tuhan, mereka mendoakan tanah itu. Dan ternyata saudara, setelah saya selidiki, orang ini atau rekan bisnis dari jemaat kita ini adalah seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan mereka beberapa kali kebaktian di GTI. Dan saya membuktikan sendiri saudara, mereka adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mereka juga membantu pada saat kita merenovasi gereja GTI. Bahkan lebih daripada itu, beberapa waktu yang lalu ketika dia berulang tahun, dia menyumbang 4 unit AC untuk GTI. Jadi ketika ibu ini rekan bisnis dari jemaat kita ini berulang tahun. Jadi saudaraku, pengalaman imannya bersama dengan Tuhan ini sangat luar biasa sekali saudara. Jadi di dalam pujian dan doa yang mereka naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pada saat itu kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Akhirnya tanah mereka itu pun bisa terjual dengan harga yang lumayan tinggi, yaitu 2 miliar saudara. Itu terjadi karena doa pujian yang senantiasa mereka panjatkan, mereka naikkan dengan penuh kesungguhan hati mereka di hadapan Tuhan. Dan itu dia saksikan kepada jemaat kita, dan jemaat kita ini juga menyaksikan kepada kita ketika kita sedang pendalaman Alkitab di rumahnya. Ini luar biasa sekali saudara. Jadi di dalam doa dan pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di sana ada kuasa saudara. Dan demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas saudara. Ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Alkitab berkata kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Namun sebelumnya coba kita perhatikan konteks dari bagian ini. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini sebenarnya yang kita baca tadi itu masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada saat itu ketika Rasul Paulus dan teman-temannya berada di Filipi, jadi suatu kali mereka pergi ke tempat ibadah ke bait Allah untuk sembahyang saudara, dan mereka bertemu dengan seorang perempuan yang di situ tadi dikatakan di ayat 16 sampai 18. Jadi sebelum ayat yang kita baca tadi, hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi ketika mereka pergi ke tempat sembahyang, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan dengan tenungannya ini, tuan-tuannya mendapatkan atau memperoleh penghasilan yang begitu besar saudara. Jadi itu dijelaskan di ayat yang ke-16. Dan ayat 17 dikatakan begini, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi saudara, perempuan yang mempunyai roh tenung ini jadi mengikuti Paulus dan teman-temannya dari belakang ketika mereka masih berada di Filipi, dan waktu itu mereka ke tempat sembahyang. Perempuan ini berseru-seru dan mengatakan bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka datang kepadamu, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dan ini terjadi berhari-hari saudara. Jadi perempuan ini berseru-seru. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi Paul di sini dikatakan di dalam pelayanan Paulus, khususnya dalam ayat sebelumnya tadi, perempuan ini melakukan hal itu berhari-hari saudara. Makanya dikatakan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi saudara, ketika Paulus tidak tahan lagi, jadi karena dia terus-menerus berseru-seru bahwa orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi Paulus merasa terganggu saudara, karena dia terus-menerus berseru-seru, berteriak-teriak seperti itu. Paulus merasa terganggu, sehingga yang dia lakukan adalah dia berpaling dan dia berkata kepada roh itu. Di situ dikatakan ayat 18 bagian terakhir,
Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Oh saudara, inilah kuasa penyertaan saudara. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus Yesus. Sehingga ketika dia berkata demi nama Yesus Kristus, keluar dari perempuan ini, pada saat itu juga, seketika itu juga roh itu keluar dari perempuan itu. Apakah persoalannya berhenti sampai di situ? Ternyata tidak saudara. Jadi ketika roh tenung itu sudah keluar dari perempuan ini tadi, ternyata masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Ada masalah baru lagi. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 19 dikatakan begini. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi ini masalah selanjutnya saudara. Jadi ketika tadi roh tenung itu sudah keluar dari perempuan yang mengikuti mereka dengan berteriak-teriak, para tuan-tuan dari perempuan ini tadi, yang sebelumnya karena dia memiliki roh tenung mereka mendapatkan penghasilan yang besar, akhirnya ketika roh tenung itu keluar, maka mereka terancam. Makanya di sini dikatakan tadi, harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Jadi ada ancaman di dalam kehidupan mereka. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka di hadapan para penguasa. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Dan seterusnya dikatakan, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi inilah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Rasul Paulus dan Silas. Sebenarnya ini mereka sampaikan karena tadi keadaan mereka terancam karena roh tenung itu sudah keluar dari perempuan ini tadi. Sehingga apa? Harapan mereka untuk terus-menerus mendapatkan penghasilan yang besar itu terancam saudara. Ya, akhirnya mereka juga memberikan tuduhan-tuduhan supaya para rasul ini kemudian dihukum. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat 22 dan 23 dikatakan begini, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Jadi bukan hanya dari kalangan pembesar saja, bukan hanya tuan-tuan dari perempuan yang memiliki roh tenung ini tadi, tapi juga di situ dikatakan orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi saudara, mereka bukan saja hanya diseret ke pasar untuk menghadap pembesar-pembesar, tapi juga di sini tadi dikatakan pakaian mereka dikoyakan dan mereka didera, saudara. Jadi mereka didera, mereka menerima berkali-kali pukulan, saudara. Dan setelah itu tidak berhenti sampai didera. Artinya tidak berhenti sampai menerima pukulan berkali-kali, tetapi juga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi penjara yang dimaksud di sini dalam kata Yunaninya phulake, saudara. Artinya satu tempat di mana para tawanan dijaga dengan begitu ketat. Jadi itu phulake. Jadi mereka dimasukkan ke dalam phulake. Artinya mereka dimasukkan ke dalam satu tempat di mana para tawanan itu sungguh-sungguh dijaga dengan begitu ketat. Jadi seolah-olah mereka ini adalah penjahat kelas berat, saudara. Sehingga mereka dimasukkan ke phulake, jadi tempat yang dijaga dengan begitu ketat, saudara. Sehingga secara manusia mustahil mereka bisa melarikan diri, karena itu adalah tempat para tawanan yang dijaga dengan begitu ketat. Tapi saudara, kalau kita memperhatikan di situ tadi di ayat 24 dikatakan begini, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Jadi di situ dikatakan kepala penjara memasukkan Rasul Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah. Menarik saudara, kalau di dalam terjemahan lain saudara, terjemahan bahasa Yunani yang dekat kepada teks aslinya, saudara, justru diterjemahkan mereka dimasukkan ke ruang penjara yang paling dalam. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa mereka memang dipenjarakan di penjara bawah tanah, saudara. Jadi makanya dikatakan mereka dimasukkan ke ruang penjara yang lebih atau yang paling dalam, saudara. Jadi yang menunjukkan bahwa mereka dimasukkan ke dalam
penjara bawah tanah. Karena di Filipi, saudara, ada tahanan rumah. Jadi ada penjara-penjara yang tidak sesadis penjara bawah tanah, saudara. Jadi di Filipi ada beberapa kategori penjara, saudara. Nah, di sini Rasul Paulus kalau dalam terjemahan Yunani yang dekat kepada teks asli dikatakan ke ruang penjara yang paling dalam. Memang di dalam kekristenan sekarang ada dua pemikiran, saudara. Jadi ada yang memegang yang pertama, mereka berkata bahwa mereka bukan di penjara bawah tanah, tapi di penjara biasa, tapi di bagian tengah. Oke. Tapi yang kedua juga mengatakan bahwa mereka memang dipenjarakan di penjara bawah tanah, di tempat yang paling dalam. Buktinya mereka ambil dari terjemahan bahasa Yunaninya. Dan saya lebih cenderung bahwa mereka memang dipenjarakan di penjara atau di ruang penjara yang paling dalam. Jadi ini berbicara tentang penjara bawah tanah, saudara. Karena mereka tadi dimasukkan ke dalam fulake, jadi satu tempat di mana para tawanan itu dijaga dengan begitu ketatnya, saudara. Jadi ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Lalu pertanyaannya begini, saudara, apakah penderitaan mereka berhenti sampai di situ? Ternyata tidak, saudara. Jadi penderitaan mereka tidak berhenti diseret, pakaian dikoyakan, dipukul berkali-kali, dimasukkan ke dalam penjara. Di situ dikatakan kaki mereka dibelenggu, saudara. Makanya di situ dijelaskan tadi di ayat 24, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah ini, saudara, ini penderitaan mereka selanjutnya. Jadi kaki mereka itu dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Saudara, bagi orang-orang pada waktu itu, pasungan itu sebenarnya dipakai sebagai alat untuk penyiksa dan juga untuk penjaga, supaya para tawanan itu tidak bisa melarikan diri. Jadi pertama-tama pasungan itu dipakai sebagai alat penyiksa, dan yang kedua sebagai alat penjaga, supaya para tawanan itu tidak bisa melarikan diri. Dan kalau kita memperhatikan, saudara, pada waktu itu yang mereka pakai untuk Paulus dan Silas, mereka pakai pasungan yang memiliki banyak lubang, saudara. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya supaya memisahkan kakinya itu supaya terpisah jauh. Supaya terpisah jauh sehingga mereka tidak akan bisa meloloskan diri, dan itu untuk keamanan, saudara. Jadi supaya mereka memang benar-benar tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Dan lebih daripada itu, karena pasungan itu memiliki lubang yang banyak, bukan saja hanya alasan untuk keamanan supaya tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi juga supaya mereka mengalami siksaan yang begitu besar, saudara, yang begitu hebat. Jadi itu sebabnya kaki mereka itu dipisah begitu jauh. Mereka kan tidak, kalau kakinya dipisah begitu jauh, pasti tidak akan pernah bisa melepaskan diri mereka, dan itu kesakitannya luar biasa, saudara, yang mereka alami. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Allah, saya tidak bisa membayangkan betapa menderitanya mereka pada waktu itu. Betapa sakitnya mereka pada waktu itu, yang mereka alami di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi yang luar biasa, saudara, ini yang kita pelajari sore hari ini. Yang luar biasa dari Paulus dan Silas adalah di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, di tengah-tengah masalah pergumulan yang begitu dahsyat itu, mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah. Alkitab berkata, di tengah-tengah penderitaan itu yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini yang menarik, saudara. Di tengah-tengah siksaan yang begitu berat, di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, kedua hamba Tuhan ini, mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, lalu mereka kemudian tidak marah kepada Tuhan, tapi yang mereka lakukan adalah mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka terus membangun persekutuan mereka di hadapan Tuhan. Ini, saudaraku yang terkasih, ini juga yang seharusnya, saudara, kita teladani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan perhatikan, sesungguhnya inilah letak kekuatan mereka. Makanya seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus, dia pernah berkata begini, kaki tidak akan pernah merasa sakit dalam pasungan kalau hati berada di sorga. Jadi bapak gereja yang bernama Tertullianus pernah berkata bahwa kaki tidak akan pernah terasa sakit dalam pasungan kalau hati ini
berada di sorga. Dan ini saudaraku yang menjadi letak kekuatan dari seorang Rasul Paulus dan juga Silas pada waktu itu. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka menyanyikan puji-pujian mereka kepada Tuhan, mereka mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Mereka merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan saudara, apakah kemudian Tuhan tinggal diam? Oh tidak saudara. Tuhan juga tidak tinggal diam. Makanya kalau kita baca di ayat selanjutnya tadi, di ayat 25 dan 26 dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, ketika mereka tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak putus asa dan tidak menyerah, sebaliknya mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan, Tuhan pun menyatakan kuasanya. Jadi Tuhan tidak tinggal diam ketika mereka berseru dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Justru pada saat itu Tuhan juga menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada waktu itu saudara, tadi dalam teks yang kita baca dikatakan terjadilah gempa bumi yang besar, sendi-sendi penjara goyah. Bahkan di dalam terjemahan Yunani dikatakan begini saudara, fondasi penjara itu, padahal penjara bawah tanah saudara, semuanya digoyahkan saudara. Jadi semua digoyahkan, pintu terbuka, dan juga dikatakan apa? Belenggu-belenggu mereka semuanya terlepas. Secara manusia sebenarnya mustahil saudara. Karena saya katakan dari awal tadi, penjara di mana mereka dipenjara itu penjara yang dijaga dengan sangat ketat saudara, dan belenggu yang dipasang kepada mereka itu kalau dengan kekuatan manusia mustahil mereka bisa membukanya sendiri. Tapi ini terjadi saudara. Ini terjadi dan dialami oleh kedua hamba Tuhan ini. Dan itu terjadi karena kuasa Allah sendiri. Jadi ketika mereka berdoa, menyanyi dengan sungguh, dengan sepenuh hati mereka di hadapan Tuhan, Tuhan pun menyatakan kuasanya di sana. Jadi mereka merasakan kuasa Tuhan, kelepasan, pembebasan yang daripada Tuhan. Pertanyaannya begini saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Setidaknya ada dua jawabannya saudara. Yang pertama, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur saudara, di dalam Mazmur 22 ayat 4, bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Tuhan hadir di sana, dan kehadirat Tuhanlah yang menyatakan kuasa. Jadi karena Tuhan hadir di sana, kuasanya nyata di sana, makanya mereka bisa mengalami hal yang seperti itu. Makanya fondasi-fondasi penjara bisa goyah, pintu terbuka, belenggu terlepas, itu semua karena kuasa Tuhan. Karena ketika mereka memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati mereka, Allah hadir di sana. Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah bertata, dan kehadiran Allah itulah yang membuat mereka mengalami kuasanya dalam hidup mereka. Makanya kan ada pujian yang diciptakan oleh Insinyur Niko itu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Jadi saudara, artinya apa? Bahwa ketika Tuhan hadir di sana, maka kuasanya nyata di sana, maka penyembuhan, kuasa, kelepasan, pembebasan terjadi di dalam kehidupan umatnya. Dan itu yang dialami oleh kedua rasul ini. Jadi karena mereka menyanyikan pujian dengan sepenuh hati mereka di hadapan Tuhan, Allah hadir di sana, Allah bersemayam, dan kuasa Allah nyata di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau fondasi penjara itu goyah saudara, kalau belenggu-belenggu bisa terlepas, pintu bisa terbuka, itu bukan karena kedua hamba Tuhan ini, tapi semuanya karena kuasa Allah. Karena Allah sungguh-sungguh hadir di sana. Allah bertata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Makanya saudara, di dalam ibadah itu, pujian itu tidak boleh dianggap remeh saudara. Pujian itu tidak boleh dianggap remeh karena sama nilainya. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa yang terpenting di ibadah itu adalah khotbahnya. Oh, salah besar saudara. Kadang-kadang kan kita butuh khotbahnya sajalah. Jadi kalau nyanyi-nyanyi ya biasa saja. Tidak saudara. Justru di dalam ibadah, perhatikan satu hal saudara, pujian itu juga bagian yang sangat penting saudara. Karena Allah
bertata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Oleh karena itu mari kita jika di dalam hidup ini, ketika kita menghadapi apapun saudara, sama seperti Paulus dan Silas, mari kita jangan menjadi pribadi yang cepat menyerah dan putus asa. Tapi seperti halnya Paulus dan Silas, mereka justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, mereka terus membangun persekutuan mereka di hadapan Allah. Itu poin pertama saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Allah bersemayam, bertata, hadir di dalam puji-pujian umatnya. Lalu yang kedua saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Di dalam Yakobus 5 saudara, ayat 16 bagian B dikatakan apa? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, ini alasan yang kedua saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa fondasi penjara bisa goyah? Kenapa terjadi gempa bumi besar? Kenapa pintu-pintu bisa terbuka dan belenggu bisa terlepas? Karena apa? Ketika mereka berdoa, di sana ada kuasa. Tadi ketika mereka memuji, di sana ada kuasa karena Allah bersemayam, Allah hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Dan yang kedua, karena di dalam doa saudara, doa orang benar, ketika dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Jadi di dalam doa juga ada kuasa saudara. Jadi Allah kita adalah Allah yang berkuasa saudara. Allah yang berkuasa atas langit bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan perhatikan satu hal, tidak ada satu apapun yang bisa membatasi kuasa Allah, termasuk manusia saudara, dan termasuk pikiran manusia yang terbatas. Jadi tidak ada satupun saudara yang bisa membatasi kuasa Allah, dan tidak ada manusia yang bisa membatasi kuasa Allah, dan juga termasuk pikiran manusia yang terbatas ini tidak bisa membatasi kuasa Allah. Kadang-kadang yang terbatas itu justru pikiran kita saudara. Jadi pikiran kita yang terbatas tidak akan pernah bisa membatasi kuasa Allah. Makanya sekalipun kita ketika melihat bagian ini secara manusia, oh ini mustahil. Mereka ini dimasukkan di dalam penjara yang dijaga begitu ketat, dipasung dengan begitu luar biasa, tapi kok bisa lepas? Secara manusia mustahil. Oke, tapi perhatikan saudara, itu kan karena pemikiran kita terbatas. Tapi perhatikan satu hal, bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia yang terbatas. Bagi manusia mungkin itu perkara yang mustahil, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Makanya kedua hamba Tuhan ini bisa mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi ini dua alasannya saudara, kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, karena Tuhan bertata, Tuhan bersemayam, Tuhan hadir di dalam puji-pujian umatnya, dan kehadirannya yang membawa kuasa. Lalu yang kedua, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Allah adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Jangankan fondasi penjara di Filipi saudara, Aceh saja kalau mau digoncangkan bisa goncang saudara. Mau digoncangkan Jepara? Gimana pendeta Selamat? Kalau mau digoncangkan, Tuhan bisa saja menggoncangkan. Jangankan penjara Filipi saudara. Karena apa? Dia yang berkuasa atas alam semesta. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah. Jadi tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah. Ketika kita berdoa dengan sungguh, dengan yakin, kuasanya juga akan nyata di sana saudara. Jadi inilah dua alasan penting saudara, kenapa hal ini bisa terjadi. Saudara, dari sini kita belajar saudara, bahwa ternyata di dalam pujian dan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, di sana nyata kuasa Allah. Oleh karena itu kita harus membangun kehidupan doa dan juga pujian kepada Allah. Jadi orang Kristen harus senantiasa membangun kehidupan doa dan juga pujian kepada Allah. Namun saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun kehidupan doa dan pujian kepada Allah. Yang pertama saudara, marilah kita berdoa dan memuji dengan sepenuh hati kita. Ada orang kadang-kadang begini saudara, memuji Tuhan tapi hanya mulut yang memuji Tuhan, tapi hatinya tidak. Jadi ada yang pernah bersaksi begini, dia memang menyanyi, tapi pikirannya ke rumah, saya sudah matikan kompor gas ya belum ya? Saya tadi sudah kunci pintu belum ya? Kemana-mana saudara, artinya akhirnya dia memang mengucapkan kata-kata pujian kepada Tuhan, tapi hati pikirannya kemana-mana. Ke rumah, ke pekerjaan, tadi sudah matikan kompor, tadi sudah kunci pintu. Lah itu saudara, itu bisa membatasi kuasa bisa terjadi dalam hidup kita.
Karena apa? Kita memuji hanya dengan mulut, tapi hati dan pikiran kita kemana-mana. Nah, ini poin yang penting sekali untuk kita perhatikan. Ketika kita berdoa, ketika kita membangun kehidupan pujian di hadapan Tuhan, perhatikan, berdoa dan memujilah dengan sepenuh hati kita. Jadi kita libatkan bagian terdalam di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, yaitu hati kita. Itu adalah bagian terdalam di dalam diri kita. Siapa yang bisa mengetahui hati manusia selain dari manusia itu sendiri dan juga roh yang ada di dalam dirinya? Jadi manusia tidak tahu, saudara. Tapi itu yang harus kita libatkan ketika kita memuji Tuhan. Jadi libatkanlah hati kita ketika kita memuji Tuhan. Oke? Ini hal yang sangat penting, saudara. Karena ternyata dari perkunjungan-perkunjungan pastoral dan sharing-sharing, kadang-kadang ada jemaat yang sharing seperti itu, saudara. Dia memang memuji Tuhan, tapi hati dan pikirannya kemana-mana, saudara. Apa yang dilakukan setelah ini, jam berapa pergi, jadi apalagi kalau ada urusan-urusan. Jadi sudah, jadi hati dan pikirannya ke sana semua, mulutnya memang memuji. Nah, hari ini kita diingatkan, saudara, kalau mau menjadi pemuji yang benar, saudara, pujian kita harus lahir dari dalam hati. Jadi pujilah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bagian terdalam dari diri kita harus kita libatkan ketika kita memuji Tuhan. Itu poin pertama, saudara. Lalu poin yang kedua. Poin yang kedua, ketika kita berdoa dan memuji Allah, saudara, mari kita berdoa dan memuji dengan penuh rasa kagum dan hormat. Jadi kita memuji Tuhan itu dengan penuh rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa dan memuji Tuhan, saudara, jauhkan hal-hal yang bisa mengganggu, saudara. Jadi kita itu tidak boleh meremehkan yang namanya doa dan pujian kepada Tuhan. Nah, contohnya, saudara, ini sebenarnya saya pernah singgung kalau saudara pernah mendengar dan masih ingat. Waktu itu saya khotbah di bulan Mei kalau saudara ingat. Jadi misalnya hal-hal yang sering mengganggu sekarang ini ya, ketika kita berdoa dan memuji Tuhan. Gereja Tuhan sekarang kan orang tidak hanya bawa Alkitab, betul? Ada juga yang bawa HP. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan seseorang, saudara, tentang hal ini. Saya bilang saya memang bukan di kubu ekstrim. Jadi dia berkata begini, boleh enggak Pak Sudarman membawa handphone ataupun alat-alat yang lainnya ketika kita beribadah kepada Tuhan? Saya bilang saya bukan dari kubu ekstrim. Kalau menurut saya tidak jadi soal. Mereka mau bawa handphone, mereka mau bawa iPad, mereka mau bawa tablet, nggak jadi soal. Kalau mereka hanya membaca Alkitabnya setelah itu disimpan. Tapi yang masalah adalah kalau mereka bawa itu setelah baca Alkitab main, saudara. Facebookan, internetan, Twitteran, saudara, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang lagi memuji Tuhan, yang lain lagi semangat memuji Tuhan, dia lagi SMS-an. Kamu di mana? Dengan siapa? Akan sudah lucu, saudara. Jadi orang yang lain sedang memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat, saudara, tapi dia malah asik SMS-an. Itu yang keliru, saudara. Kalau membawa hanya untuk membaca teks kitab sucinya setelah itu disimpan, itu tidak masalah bagi saya. Jadi saya bilang sama jemaat kita ini, karena ada jemaat kita yang ekstrim, saudara. Jadi mereka berkata bahwa tidak boleh sama sekali, yang harus dibawa ini, yang kitab suci ini, buku ini. Saya bilang enggak masalah lah. Boleh bawa kitab suci ini, boleh juga bawa handphone. Tapi ketika sudah selesai membaca teks kitab sucinya, disimpan. Nah, jadi justru yang banyak saya perhatikan, saudara, ada memang yang menyimpan, tapi juga ada yang habis baca kitab suci, nyanyi-nyanyi, bahkan kadang-kadang pendetanya lagi khotbah, lagi SMS-an, saudara. Lagi BBM-an, lagi Facebookan. Ini yang lebih kacau lagi. Firman Tuhan sedang disampaikan, atau misalnya jemaat yang lain sedang memuji, dia malah asik Facebookan dan lain sebagainya. Ah, ini, saudara, ini artinya apa? Meremehkan, saudara, meremehkan puji-pujian kepada Tuhan. Ah, ini harus bertobat. Jadi ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, kita harus datang dengan penuh kekaguman dan hormat. Oke? Jadi semua hal-hal yang menghalangi kita, saudara, itu harus kita jauhkan. Jangan sampai itu memecahkan pemikiran kita, saudara. Sehingga apa? Kita tidak fokus kepada Allah. Kita tidak fokus ketika kita berdoa dan memuji-muji Allah. Nah, semua hal-hal yang bisa mengganggu itu harus kita jauhkan, saudara. Jadi datanglah di hadapan Tuhan, berdoa dan pujilah Dia dengan penuh rasa kagum dan hormat. Yang lebih parah lagi, saudara, beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah kelas Yunani lanjut, saudara,
kami mengikutinya, ini sudah hampir 1 tahun yang lalu sebenarnya ceritanya ini. Jadi kami dari beberapa daerah, jadi salah satunya ada dari Sulawesi, saudara, yang mengikuti kelas Yunani lanjut itu. Lalu pada saat itu ada seorang yang cerita, saudara. Dia cerita bahwa di gerejanya minggu lalu, jadi maksudnya minggu lalu, 1 minggu pas kita kelas itu, jadi minggu sebelumnya, dia ceritakan bahwa minggu lalu di gereja kami itu ada kebaktian khusus, kebaktian ucapan syukur. Jadi semua jemaat datang, lalu mereka undang pengkhotbah dari luar, saudara. Mereka undang pengkhotbah dari luar, dan pada saat itu pendetanya ini sudah terbiasa, saudara, kalau khotbah pakai HP. Jadi dia tidak bawa Alkitab. Jadi pendeta yang mereka undang untuk mengisi acara ini, pendetanya tidak bawa Alkitab, tapi dia khotbah dia pakai HP saja. Jadi dia baca Alkitab, teks firman Tuhan itu dari Alkitabnya, saudara. Dan ternyata masalahnya, saudara, waktu dia pakai handphonenya itu dia tidak silent, saudara. Jadi dia tidak silent, jadi nada derinya masih kedengaran, saudara. Jadi pas waktu itu dia bawa firman, dia doa, tiba-tiba ada yang nelpon, saudara. Tahu, saudara, nada derinya apa? Nada derinya lucu sekali, saudara. Dan mungkin ini menggambarkan kehidupan pendeta ini. Nada derinya begini, saudara. Lelaki buaya darat, buset. Semua ibadahnya hancur, saudara. Semua jemaat berteriak, ini pendeta apa ini? Habis itu dia berusaha, saudara, mematikan, saudara. Dia berusaha menolak panggilan itu. Di reject, saudara, dia tolak panggilan itu. Tiba-tiba, saudara, bunyi lagi, saudara. Karena orang yang nelpon ini pikir ya dia nggak ada pelayanan, dia ditelepon lagi, saudara. Bunyi lagi, saudara. Bunyi lagi seperti nada yang pertama tadi, tapi kali ini beda, saudara. Pas bunyi ditelepon, lalu nada derinya berbunyi, lelaki buaya darat. Semua jemaat kompak, buset. Semua bubar, saudara. Ibadahnya kacau. Jadi itu disaksikan oleh teman saya ini, saudara. Jadi ibadahnya jadi kacau, saudara. Ibadahnya jadi hancur. Padahal ibadah kebaktian syukur dari awal sudah mantap, saudara. Ketika pendetanya ini maju, semuanya dibikin kacau, saudara. Karena apa? HP-nya lupa di silence. Mungkin kalau dia silent mungkin tidak terdengar suaranya. Tidak apa-apa. Mungkin ada gangguan di mic. Mungkin kalau misalnya sudah di silent, tapi kan dia jadi soal nggak terlalu bermasalah sekali. Ini belum di silence, saudara. Jadi akhirnya dia cerita bahwa ibadah itu kacau. Ini, saudara, hal-hal semacam ini. Nah, ini kan akhirnya meremehkan kan ibadahnya kepada Tuhan. Akhirnya ibadahnya, pujian, doa kepada Tuhan menjadi terganggu, saudara. Nah, ini ketika kita datang di hadapan Tuhan berdoa dan memuji, mari kita datang dengan penuh rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Jadi semua hal-hal yang mengganggu itu harus kita jauhkan dari kita, saudara, supaya kita bisa tetap fokus dan tetap di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Dan poin yang terakhir, saudara, ketika kita datang berdoa dan memuji Tuhan, datanglah dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita datang dengan penuh kerinduan, saudara, kita bisa mengalami kuasanya dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Jadi, saudaraku, itu setidaknya 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membangun kehidupan doa dan pujian di hadapan Tuhan. Jadi dari teks yang kita baca sore hari ini mengingatkan kita bahwa doa dan pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu mengandung kuasa, saudara. Di sana kuasa Tuhan nyata. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Doa orang benar besar kuasanya. Selamat membangun kehidupan doa dan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Satu hal kami diingatkan bahwa di dalam doa dan pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di sana nyata kuasa Allah. Oleh karena itu, Tuhan,